Monumen Pancasila Sakti. Monumen ini dibangun di atas lahan seluas 9 hektar atas prakarsa Presiden kedua RI Soeharto. Dibangun untuk mengingat perjuangan para pahlawan revolusi yang berjuang mempertahankan ideologi negara Republik Indonesia Pancasila dari ancaman ideologi komunis. Monumen ini terletak di Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Di sebelah selatan terdapat markas besar Tentara Nasional Indonesia, Cilangkap. Sebelah utara adalah Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, sedangkan sebelah timur adalah Pasar Pondok Gede, dan sebelah barat Taman Mini Indonesia Indah. Sebelum menjadi sebuah museum sejarah, tempat ini merupakan tanah atau kebun kosong yang dijadikan sebagai tempat pembuangan terakhir para korban Gerakan 30 September 1965 atau G30S. Di kawasan kebun kosong itu terdapat sebuah lubang sumur tua sedalam 12 meter yang digunakan untuk membuang jenazah para korban G30S. Sumur tua itu berdiameter 75 cm. Di dekat lubang sumur maut terdapat sebuah prasasti yang bertuliskan, "Cita-cita perjuangan kami untuk menegakkan kemurnian Pancasila tidak mungkin dipatahkan hanya dengan mengubur kami dalam sumur ini." Lubang Buaya, 1 Oktober 1965. 7 pahlawan revolusi tersebut adalah Panglima Angkatan Darat Letjen TNI Ahmad Yani, Maijen TNI R. Suprapto, Maijen TNI MT Haryono, Maijen TNI Siswondo Parman, Brigjen TNI DI Panjaitan, Brigjen TNI Sutoyo Siswo Miharjo, dan Perwira TNI Letu Pierre Tendean, ajudan dari AH Nasution. Jenderal TNI AH Nasution juga disebut sebagai salah satu target, namun dia selamat dari upaya pembunuhan tersebut. Sebaliknya, putrinya Ade Irma Suryani Nasution dan ajudan AH Nasution Letu Pierre Tendean tewas dalam usaha pembunuhan tersebut. Rumah penyiksaan. Rumah penyiksaan adalah tempat para pahlawan revolusi disiksa untuk menandatangani surat pernyataan untuk mendukung komunisme di Indonesia. Mereka disiksa sebelum akhirnya dibunuh. Di tempat ini ditampilkan diorama penyiksaan 7 pahlawan revolusi beserta kisah dimulainya pemberontakan PKI. Dahulu, tempat ini merupakan sebuah sekolah rakyat atau sekarang lebih dikenal SD dan dialihfungsikan oleh PKI sebagai tempat penyiksaan kejam para pahlawan revolusi. Tekan! Ayo tekan! Mana Nasution? Jawab! Mana? Ayo jawab! Masih terus bungkam! 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 Ayo! Terus bungkam! Bicara! Ini pancet sesuai kami! Bagaimana? Masih tidak mau tekan?
Pos Komando. Tempat ini adalah milik seorang penduduk RW 02 Lubang Buaya bernama Haji Su'eb. Tempat ini dipakai oleh pimpinan G30 SPKI, yaitu Letkol Untung, dalam rangka perencanaan penculikan terhadap 7 pahlawan revolusi. Di dalamnya masih ada barang-barang asli yang menjadi saksi bisu kekejaman PKI, seperti 3 buah Petromax, mesin jahit, dan lemari kaca. Sudah tentu sumber info Dewan Jenderal tidak hanya satu. Tapi saya kira Badan Pusat Intelijen BPI harus dapat dipercaya. Sebab kalau tidak, berarti kita tidak punya lagi badan yang bisa dipercaya. Laporan mengenai hal ini saya terima dari kepala stafnya, yaitu Brigjen Polisi Sutarto. Pengecekan sudah tentu akan dilakukan langsung kepada kepalanya, yakni Subandrio. Dan dalam rangka tukar-menukar informasi, pihak PNI Alisatro Amijoyo juga sudah saya beritahu. Tapi yang paling penting, saya minta kawan-kawan bisa menahan diri supaya jangan serba ingin tahu. Ini semua demi keadaan darurat kelak bila terjadi sesuatu di luar rencana kita. Tidak semua orang mampu menahan siksaan untuk tetap tutup mulut dan tidak membocorkan nama-nama demi keselamatan partai. Karena itu saya tidak berani menyebutkan nama-nama perwira yang berpikiran maju atau penjelasan detail lainnya sehubungan dengan pertanyaan yang terakhir. Secara umum saya berani menyatakan bahwa pengaruh partai di kalangan angkatan bersenjata umumnya dicerminkan oleh kekuatan partai di daerah itu. Jadi pengaruh kita di Jawa adalah baik, kecuali di daerah Jakarta Raya, dan yang terbaik adalah di Jawa Tengah. Kecuali itu, ada faktor yang menguntungkan kita. Karena ada ketidakkompakan di kalangan Dewan Jenderal, yaitu antara Nasution dan Yani tentang waktu pelaksanaan perebutan kekuasaan. Sementara Alri dan Akri dapat kita netralisir, karena kedua angkatan ini sedang sibuk dengan urusan intern mereka sendiri. Sementara Awi akan membantu memberikan fasilitas. Maaf, interupsi. Apakah ketua berpendapat suatu aksi akan dapat sukses kalau aksi itu hanya dilakukan di Jawa saja? Terima kasih. Menurut pendapat saya, kunci kemenangan adalah Jawa. Siapa bisa menguasai Jawa, itulah yang menang. Lihatlah PRRI Permesta yang praktis telah menguasai beberapa pulau di luar Jawa. Karena Jawa tidak mereka tarik, maka akhirnya mereka gagal. Jadi Jawa adalah kunci.
Tempat ini sebenarnya sebuah rumah yang dialih fungsikan oleh PKI sebagai dapur umum. Rumah yang statusnya milik Ibu Amroh ini dipakai sebagai tempat sarana konsumsi anggota G30S PKI. Oleh karena itu, Ibu Amroh yang sehari-harinya berjualan pakaian keliling meninggalkan rumah dalam keadaan tidak terkunci dan diperintahkan oleh para anggota PKI untuk meninggalkan rumahnya dalam keadaan terkunci. Tetapi saat kembali, ternyata rumahnya sudah dalam keadaan berantakan. Hampir semua benda di rumah tersebut menghilang. Saya pasti sedang difitnah. Ruang pakaian dan bekas darah. Barang-barang pribadi para korban G30 SPKI disimpan di ruangan ini. Di dalam ruangan ini, kita dapat melihat foto-foto, informasi riwayat hidup, dan hasil visum, beserta barang-barang milik 7 pahlawan revolusi yang gugur di lubang buaya. Rata-rata barang pribadi ditemukan setelah pengangkatan jenazah dari sumur maut. Jenderal S. Parman contohnya ditemukan masih menyimpan sisir rambut dan bungkus rokok bermerek Ken. Ada juga cincin yang terakhir ditemukan di jari manis Letu Pierre Andrian Tendean. Cincin kawin dari jari tangan Brigjen D.I. Panjaitan juga ikut menemaninya. Selain itu, ada
ada pakaian kehormatan selama menjabat di militer dari masing-masing pahlawan, dan pakaian terakhir yang memiliki bercak darah, seperti kemeja dan sarung yang terakhir dipakai oleh Maijen R. Suprapto, penuh noda hitam darah. Beberapa benda mengerikan lainnya, seperti peluru yang ditemukan di tubuh korban, di antaranya peluru jenis senjata kaliber 45 yang ditemukan pada punggung kanan Jenderal Ahmad Yani. Ada juga benda tumpul untuk memukul kepala Brigadir Jenderal Katamso Darmo Kusumo. Ada juga lemari kaca khusus untuk memamerkan koleksi pribadi Letu Pierre Tendean, mulai dari kamera tustel, pita tape berisi lagu kesukaannya, hingga raket tenis Wilson. Kemudian ada lemari khusus untuk foto dan barang terakhir milik Ade Irma Suryani, putra bungsu Jenderal A.H. Nasution yang selamat dari penculikan PKI. Duduk. Ada apa? Bapak diminta menghadap Presiden. Sekarang juga. Sekarang? Siap, Jenderal. Kalau begitu, tunggulah. Saya mandi dulu. Sebaiknya tidak usah mandi, Jenderal. Paling tidak cuci muka toh dan berpakaian. Tidak usah berpakaian. Hancang kalian. Tahu apa kalian? Jadi. Cepat, Darson. Bapak, kenapa? Cepat, anakku. Jangan mau tempo. Ayo kamu lari. Ayo. Ardia. Pegangin adik. Adik. Via. Adik kena. Kalian tunggu saja di sini. Nanti. Jangan bergerak. Letakkan senjata. Saya Nasution. Suruh saja mereka kembali jam 8. Tidak bisa, Bu. Keadaan genting. Sekarang juga Bapak harus berangkat. Kami harus membawa Bapak. Sekarang.
terbatas, Jenderal. Via, Nyawa. Maaf. Kami hanya menjalankan perintah, Jenderal. Perintah siapa? Atasan kami. Siapa dia? Silakan, Jenderal. Jalan. Apa tidak sebaiknya saya berpakaian? Jalan.
kamu semua. Tidak ada yang lebih tahu daripada kami yang di sini, daripada saya. Cita-cita perjuangan kami untuk menegakkan kemurnian Pancasila tidak mungkin dipatahkan hanya dengan mengubur kami dalam sumur ini. Lobang Buaya, 1 Oktober 1965.